Kita mempelajari kitab Wahyu, sekarang kita di pasal 18. Sebenarnya pasal 18 adalah akhir dari segala yang kita selidiki mulai pasal 5. Di pasal 5, Tuhan Yesus anak domba itu Tuhan Yesus menerima gulungan kitab yang ditutup dengan 7 segel. Dan dia membuka setiap segel, kecuali segel yang kelima, yang mengenai orang mati syahid. Setiap segel yang dibuka, malapetaka hukuman dijatuhkan di atas bumi. Kecuali segel yang terakhir dibuka, tidak ada hukuman, ada 7 sangkakala. Dan 7 sangkakala ditiupkan, setiap sangkakala ditiupkan, malapetaka dijatuhkan di atas bumi, atas mereka yang diam di bumi yang membenci Allah. Tapi sangkakala yang terakhir, sangkakala yang terakhir tidak ada hukuman, ada apa? 7 cawan. 7 cawan ditumpahkan dan setiap 7 cawan ditumpahkan ada malapetaka, termasuk cawan yang terakhir, karena tidak ada nanti yang ini tidak ada, tidak ada kelanjutan. Cawan yang terakhir ditumpahkan malapetaka, gempa bumi, hujan es besar, dan sebagainya. Ya, dan kita membaca bahwa kota-kota bangsa-bangsa jatuh. Dan perhatian kita, firman Allah tidak dapat menceritakan bagaimana keadaan masing-masing kota-kota bangsa-bangsa dalam malapetaka ini, tetapi perhatian kita dikhususkan pada kota Babel. Dan di dalam pasal 17, memang kita membaca mengenai musnahnya, penghancuran kota Babel, tetapi kota Babel dikiaskan sebagai pelacur. Dan di ayat terakhir di pasal 17, baru dinyatakan jelas pelacur itu adalah kota Babel. Nah, sekarang beralih ke pasal 18, kita melihat penghancuran kota Babel diceritakan sebagai kota. Nah, sekali lagi, apakah kota Babel adalah Babel yang dari dulu dibangun kembali? Mungkin, tetapi sulit. Apakah Babel adalah nama samaran untuk kota New York atau kota London atau kota Shanghai? Ya, mungkin. Tetapi pendapat saya, kota Babel di kitab Wahyu adalah kiasan menceritakan semua kota-kota bumi ini yang di zaman global sebenarnya satu sifat. Materialisme dan hawa nafsu merajalela. Di pasal 17, kita melihat Babel dipandang seolah-olah dari surga. Di pasal 18, kita melihat kota Babel dan hancurnya kota Babel dipandang dari geladak kapal barang. Jadi pasal 18 ayat 1 sampai 8 menceritakan kejatuhan Babel. Pasal 18 ayat 1. Sesudah hal-hal ini, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kuasa besar dan bumi bersinar dari kemuliaannya. Ini seorang malaikat yang luar biasa ini. Ayat 2. Dan ia berseru dengan suara kuat dan berkata, "Jatuhlah Babel yang besar, dan ia menjadi tempat kediaman roh jahat, dan penjara segala roh kotor, dan penjara segala burung yang kotor dan dibenci." Wah, ada masalah naskah di sini. Ada naskah kuno dan naskah yang lain mengulangi kata jatuh. Jatuhlah. Tetapi mayoritas naskah yang saya anggap lebih bermutu berkata sekali, jatuhlah Babel. Sama seperti masa kini, pada masa Yohanes, mereka tahu mengenai
reruntuhan kota-kota yang kuno, kota-kota yang sudah tinggal reruntuhan. Mereka tahu mengenai itu. Kita juga boleh melihat reruntuhan kota, dan malaikat ini bernubuat bahwa Babel akan menjadi seperti itu. Tidak ada orang yang mau tinggal di situ. Siapa mau tinggal di situ? Burung yang kotor dan dibenci. Mungkin roh jahat mau tinggal di situ, tetapi manusia tidak mau di situ. Kata penjara fulake dipakai di sini, ini tidak berarti bahwa roh kotor atau burung kotor dipenjarakan di sini. Ini jelas kiasan bahwa roh kotor dan burung kotor akan tinggal di situ dan manusia tidak mau tinggal di situ. Dalam nubuatan ini dari malaikat, Yesaya 13 dan 14 dan Yeremia pasal 50 dan 51 bergema. Ayat 3 menceritakan sebabnya ini harus terjadi. Ayat 3, karena dari anggur nafsu zinahnya, segala bangsa telah jatuh, dan raja-raja bumi dengan dia telah berbuat zina, dan pedagang-pedagang bumi dari kuasa nafsunya telah menjadi kaya. Ya, ada 3 alasan apa sebabnya Babel harus hancur. Ya, 1, segala bangsa telah jatuh dari anggur kiasannya, anggur nafsu zinahnya. 2, raja-raja bumi dengan dia telah berbuat zina. Dan 3, pedagang-pedagang bumi dari kuasa nafsunya telah menjadi kaya. Alasan yang pertama dan yang kedua sudah disebut di dalam pasal 17. Alasan yang ketiga, bahwa pedagang-pedagang bumi dari kuasa nafsunya telah menjadi kaya, tidak diceritakan di dalam pasal 17, tetapi dinyatakan di sini. Kita harus sangat hati-hati di sini. Ada kuasa di nafsu materialisme dan hawa nafsu ini. Ada kuasa. Dan jangan kita ditaklukkan oleh kuasa itu. Hati-hati. Nanti lebih jelas lagi. Ayat 4 sangat menarik bagi kita. Ayat 4. Dan aku mendengar suara lain dari surga yang berkata, keluarlah dari dia, kaumku, supaya kamu jangan bersekutu dengan dosa-dosanya, dan dari malapetaka-malapetakanya, supaya kamu jangan menerima. Suara siapa ini? Ini memang dari surga. Dan suara ini berkata, kaumku, kaumku. Siapa boleh berkata kaumku? Malaikat tidak punya kaum, ya Allah. Ini dari surga. Rupanya ini sekali lagi Allah Bapa berbicara, tetapi samar-samar Allah Bapa sendiri tidak dinyatakan langsung tersurat di dalam seluruh bagian ini. Sejak pasal 4 dan 5, kita tidak mendengar, ya ini Allah Bapa, kecuali sekali dia menghapus segala air mata mereka yang mati syahid. Wah. Tapi rupanya ini Allah Bapa, dia berkata, keluarlah dari dia, hai kaumku. Apa arti yang dimaksudkan di sini? Apakah orang percaya yang tinggal di sebuah kota yang bernama Babel harus pindah alamat? Harus pindah ke kota yang lain? Ya dulu, pada waktu umat Israel dibuang ke Babel yang dulu, ada juga seruan seperti ini. Nabi Yeremia di pasal 51 ayat 45 berkata, hai umatku, keluarlah dari tengahnya
Dan kiranya setiap orang meluputkan jiwanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Ya, jadi dulu kaum Israel disuruh keluar dari Babel. Babel itu dulu sebelum Allah menjatuhkan hukumannya di atas kota itu. Dan perintah itu dari Yeremia bergema di sini. Tetapi dulu itu memang harfiah, kota Babel. Di sini harfiah, saya rasa walaupun saya mau berpegang pada tafsiran harfiah, sekali lagi saya rasa di sini tidak harfiah. Bukan orang percaya pada masa yang dinubuatkan di dalam ayat ini harus pindah alamat. Tetapi di sepanjang zaman, termasuk zaman ini, kita harus lihat apakah ada Babel di hati kita. Keluarlah dari dia, hai kaumku. Saya rasa arti yang dimaksudkan di sini adalah keluarkanlah sifat Babel dari hatimu. Di Babel, hawa nafsu. Di Babel, materialisme. Mereka merindukan kekayaan dan mengejar kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan dosa seksual. Apakah ada sifat seperti itu di hati kita? Jika ada kerinduan seperti itu di hati kita, keluarkanlah kerinduan itu dari hatimu. Bayangkan pertama kali ayat ini dibacakan di Laodikia, di jemaat di Laodikia. Di sana, pada masa itu, mereka memang sombong dan kaya. Dan di hati mereka ada Babel. Roh Babel boleh dikatakan. Mereka mendengarkan kata-kata ini. Apakah mereka bertobat? Apakah mereka keluar dari Babel? Apakah mereka buang sifat Babel dari hati mereka? Saya harap. Dan pasal 17, pasal 18 ini memang kita berharap bahwa ini memukul hati mereka. Tetapi masa kini juga ada kerinduan Babel di hati orang Kristen, orang percaya. Kadang, tidak selalu, tapi kadang ada orang percaya yang seperti mereka di Laodikia. Masa kini, ini juga berlaku untuk kita. Dan ayat ini menceritakan akibat negatif jika mereka, dan secara tidak langsung, jika kita tidak mengeluarkan kerinduan itu dari hati kita. Ditulis di sini, supaya kamu jangan bersekutu dengan dosa-dosanya. Dan dari malapetaka supaya kamu jangan menerima. Ada akibat. Mereka di Laodikia dan orang Kristen masa kini yang merindukan kekayaan, jika tidak bertobat dari sifat itu, ada akibat. Bukan dibuang ke neraka, bukan. Tetapi jika kita merindukan kekayaan, berarti nanti tidak duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di atas takhtanya. Bukan bahwa kita dibuang ke dalam neraka, bukan. Kita masuk kerajaan surga nanti karena kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan darah Tuhan Yesus Kristus telah menghapus segala dosa kita. Kita tidak menerima hukuman kekal itu. Terjamin oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, darahnya. Tetapi, meskipun demikian, ada juga akibat. Akibat apa? Ya, jika kita setia sampai mati, kita akan menerima mahkota kehidupan. Jika kita tidak mengotori pakaian kita akan berjalan dengan dia dalam pakaian putih karena layak. Tetapi jika kita mengotori pakaian kita dengan kerinduan untuk menjadi kaya, jika kita ikut dalam dosa-dosa Babel, tidak berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam pakaian putih, tidak duduk di atas takhtanya, tidak menerima batu putih itu,
tidak makan dari buah pohon kehidupan? Ya ada nanti di dalam kerajaan Allah, tetapi tidak bersekutu akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada akibat negatif. Dan dari malapetaka-malapetakanya supaya kamu jangan menerima. Apakah ada kerinduan dan pikiran seperti, ya sedikit lebih banyak lagi kenyamanan, sedikit lebih banyak lagi barang yang bagus-bagus, maka kehidupan ini akan menjadi begitu nikmat. Pikiran itu adalah suara Babel. Apakah pikiran seperti itu bergema di hati saudara? Keluarlah dari Babel. Mengapa? Ayat 5 menjelaskan. Ayat 5. Karena dosa-dosanya terikat bersama sampai ke surga. Dan Allah mengingat kesalahan-kesalahannya. Wah, gambar ini luar biasa. Kita berpikir bahwa ya dosa sudah dilakukan, dosa itu boleh dilupakan, tidak apa-apa. Tetapi tidak. Menurut ayat ini, dosa-dosa itu terikat bersama sampai ke surga. Dosa itu bertimbun-timbun sampai ke surga. Dan di sini Allah mengingat kesalahan-kesalahannya. Ini tidak berarti bahwa Allah lupa dan tiba-tiba dia teringat. Ini kiasan bahwa Allah mengambil keputusan ini tidak dapat diabaikan lagi. Ini harus dihukum sekarang. Di dalam ayat yang berikut, suara ini berpindah dari perintah kepada umatku menjadi perintah kepada malaikat-malaikat yang harus menjatuhkan hukuman itu. Ayat 6. Berilah kepadanya seperti ia telah memberi, dan lipat gandakan kepadanya 2 kali lipat menurut perbuatannya. Dalam piala di mana ia mencampurkan, campurkanlah buat ia 2 kali lipat. Ada kesejajaran, ada kesamaan antara dosa dan hukumannya. Patokan mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak berlaku di sini. Harus 2 kali lipat. Babel suka memberi minuman yang memabukkan kepada raja-raja dan bangsa-bangsa. Dia harus diberikan minuman 2 kali lipat. Ini mirip kitab Yeremia pasal 16 ayat 18. Babel yang sebenarnya, Babel yang kuno itu, akan dihukum 2 kali lipat karena mereka telah mengotori tanahku dengan bangkai kekejian mereka. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 2, Yerusalem sudah menerima dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Itu terwujud dengan pembuangan di Babel. Ayat 7, sebanyak dia telah memuliakan dirinya dan hidup menurut hawa nafsu, demikianlah beri kepadanya siksaan dan duka cita. Karena dalam hatinya dia berkata, aku duduk sebagai ratu, aku bukan janda, aku sama sekali tidak akan melihat duka cita. Hukuman tabur tuai yang diceritakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 juga berlaku atas Babel. Apa yang manusia tabur, ia juga akan menuainya. Dalam kitab Yesaya pasal 47 ayat 7 dan 8, Babel yang masa silam mempunyai sikap yang sama. Aku ratu untuk selama-lamanya. Aku tidak akan duduk sebagai janda, dan aku tidak akan mengetahui kehilangan anak. Itu sifat Babel yang harfiah masa silam. Dan tanggapan Tuhan Allah diceritakan di bagian Yesaya yang sama, Yesaya pasal 47 ayat 9. Tuhan menanggapi sikap Babel, kedua hal ini akan datang kepadamu pada suatu saat, pada suatu hari. Kehilangan anak dan kejandaan. Secara sempurna, 2 hal ini akan datang padamu oleh karena banyaknya sihirmu
dan jampimu yang sangat kuat. Ya, apa yang diceritakan mengenai Babel yang masa silam juga mirip sekarang apa yang diceritakan mengenai Babel ini yang dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 18 ini. Buku tafsiran Expositors Bible Commentary Revised meringkaskan ini dengan kata-kata yang tepat. Saya menerjemahkan dengan mengutip istilah-istilah dari jatuhnya kota-kota sundal di masa silam. Yohanes menggambarkan akhir dari kenyataan kejahatan besar, Babel besar. Adanya acuan kepada Roma itu disebabkan karena Roma seperti Tirus, Babel, atau Yerusalem ada juga kota sundal. Dan ciri-ciri semua kota itu ditemukan pada ibu dari segala pelacur. Saya setuju dengan kata buku tafsiran itu. Hanya satu perincian saya mau memperbaiki buku tafsiran itu. Dia berkata Yohanes menggambarkan. Ya, Yohanes adalah juru tulis, tetapi yang menggambarkan di sini adalah Tuhan Yesus. Dia yang menggambarkan. Ini buku ini, kitab ini berasal dari Tuhan Yesus Kristus, bukan dari Yohanes. Selain itu, saya sangat setuju dengan Expositors Bible Commentary tadi. Bila kita memikirkan kuasa dan kekayaan kota-kota besar di dunia ini, mudah untuk beranggapan bahwa kuasa dan kekayaannya akan berlangsung terus untuk selamanya. Siapa yang memandang kota-kota di dunia ini dan membayangkan kota-kota itu semuanya menjadi reruntuhan, seperti terlibat di tempat peninggalan-peninggalan zaman purbakala. Jemaat di Laodikia sudah pasti tidak membayangkan seperti itu. Apakah kita mempunyai sikap serupa itu pula? Ayat 8. Maka dalam satu hari malapetaka-malapetakanya akan datang. Maut dan duka cita dan kelaparan. Dan oleh api dia akan dibakar habis. Karena kuatlah Tuhan Allah yang menghakimi dia. Dalam ayat 7, Babel berkata, Aku bukan janda dan aku sama sekali tidak akan melihat duka cita. Suatu sikap yang kontras, yang jauh berbeda dengan kenyataan yang terdapat dalam ayat ini, yaitu bahwa segala malapetakannya akan datang dalam satu hari. Jadi sampai di sini di pasal 18 kita melihat tanggapan dari surga. Sebentar lagi kelanjutan adalah tanggapan manusia di muka bumi.